Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Fadilah dari kelas X IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan bab tentang pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Pada bagian pertama, ada memahami makna pergaulan bebas dan larangan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama maupun susila. Salah satu dampak negatif dari pergaulan bebas adalah zina. Apa sih zina itu? Zina berasal dari kata zanayani, yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut Islam. Hukum zina adalah haram, sebagaimana disebutkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Pada bagian 2, ada memahami macam-macam zina dan hukum bagi orang yang berzina. Macam-macam zina. Zina muhson, yaitu zina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Seperti perselingkuhan di dalam pernikahan, hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Yang kedua ada zina ghairu muhson, yaitu pezina yang masih lanjang belum pernah menikah. Pezina ini biasanya terjadi karena pasangan yang belum menikah tersebut terhasut oleh godaan dan hawa nafsu, sehingga melakukan perbuatan zina. Hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Zina alaman, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang menggunakan panca indera. Zina ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada zina ain, yang dilakukan oleh mata ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan pasangan senang atau penuh nafsu. Yaitu yang kedua ada zina qalbi, yang dilakukan oleh hati ketika memikirkan atau menghayal lawan jenis dengan perasaan yang senang atau penuh nafsu juga. Yang ketiga ada zina ucapan atau lisan, yang dilakukan ketika membicarakan lawan jenis yang diikuti oleh hawa nafsu atau emosi. Yang keempat ada zina tangan atau yadin, yang dilakukan oleh tangan ketika dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya diikuti oleh hawa dan nafsu juga. Kemudian ada hukum bagi orang yang menuduh zina atau qazaf, antara lain. Yang pertama, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap perbuatan zina tersebut. Hukuman tidak bisa dilakukan setelah benar-benar diyakini bahwa tidak terjadi perzinahan. Yang kedua, untuk meyakini perihal tersebut, yang pertama tadi, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Yang ketiga ada kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini harus melihat persisnya kejadian. Yang keempat, andaikan
seseorang dari keempat saksi yang tadi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman penuduh zina itu sama dengan didera sebanyak 80 kali. Kemudian ada dampak negatif dan cara mencegah pergaulan bebas dan zina. Dampak negatifnya adalah yang pertama ada pendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada dijatuhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga nasab keluarganya tidak jelas. Yang keempat anak hasil zina tersebut tidak bisa dinazabkan pada bapaknya. Yang keempat ada anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Kemudian ada cara mencegahnya, yaitu ada yang pertama menjaga pergaulan yang sehat, yang kedua ada menjaga aurat, yang ketiga ada menjaga pandangan, yang keempat ada menjaga kehormatan, yang kelima ada meningkatkan aktivitas positif dan rajin berpuasa. Sekian dulu dari saya, maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.